Lantas dengan adanya minyak makan merah ini, apakah kemudian minyak kita akan diberhentikan subsidinya atau kemudian ditarik dari pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nalar Al-Khair, peneliti Sigmapi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai isu yang lagi rame. Sebenarnya isu ini sudah lama ya, tapi baru kemudian diresmikan oleh pemerintah. Apa itu? Minyak makan merah atau minyak goreng merah. Beberapa waktu yang lalu, 14 Maret, Presiden Jokowi kemudian meresmikan pabrik minyak makan merah di Pagar Merbau, Deli Serdang. Dan kapasitas yang dimiliki oleh pabrik ini sekitar 10 ton CPO per hari, yang kemudian ketika menjadi minyak makan merah itu akan menjadi sekitar 7 ton minyak makan merah per harinya. Tapi kita akan membahas juga kenapa sih dikatakan minyak makan merah atau minyak goreng merah. Kalau kita tahu minyak sawit yang bisa kita konsumsi itu kan warnanya bening kuning. Jadi kenapa kemudian minyak makan merah ini dikatakan minyak makan merah? Karena memang look-nya, tampilan dari minyak makan atau minyak goreng ini warnanya merah. Kenapa kemudian dikatakan minyak makan? Saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Kalau saya juga berasal dari Sumatera Utara, terutama di sana biasa orang menyebut minyak goreng itu minyak makan. Ya, jadi mungkin ini juga ada kaitannya karena pabrik pertama ini kan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, pabrik ini dikelola oleh Koperasi Petani Rakyat sendiri, namanya Koperasi Petani Pujakusuma di Deli Serdang itu sendiri. Jadi saya rasa ini cukup bagus karena niatnya adalah memberikan nilai tambah kemudian kepada petani itu sendiri. Dia tidak hanya menanam, dia tidak hanya kemudian memetik hasil dari tandan buah segar sawit itu sendiri, tapi kemudian bisa mengolah. Dan nilai tambahnya akan dinikmati koperasi yang kemudian nanti ada pembagian SHU dan segala macam di sana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada hal yang perlu diperhatikan terkait ini. Minyak makan merah ini kenapa warnanya berbeda dari minyak goreng sawit biasa dan warnanya merah? Karena ada proses yang dipotong. Ya, otomatis klaim pemerintah itu harganya jadi lebih murah. Nah, proses yang dipotong ada proses bleaching. Proses bleaching ini proses pemutihan. Kalau kita tahu di komoditas lain, misalnya di komoditas beras, itu juga ada melakukan pemutihan. Nah, di sini di minyak goreng, itu ada bleaching namanya. Nah, dalam melakukan proses bleaching itu, biasanya ada kadar vitamin yang hilang. Jadi, minyak goreng yang bisa kita konsumsi itu kehilangan vitamin dalam proses bleaching, yang kemudian nanti diinjek kembali vitaminnya. Vitamin yang dinikmati itu adalah proses injeksi, jadi tambahan, bukan alami lagi. Jadi, tidak seperti minyak makan merah, dia memotong proses bleaching, akibatnya tidak ada vitamin yang hilang di sana, seperti yang dilakukan di minyak goreng sawit pada umumnya, yang bening yang biasa kita konsumsi. Pemerintah mengklaim harga yang akan dijual per liter untuk minyak goreng atau minyak makan merah ini akan lebih murah. Jadi harga sekitar 15.000 per liter. Harga ini kalau kita lihat dari minyak goreng kemasan bermerek pada umumnya itu minyak goreng kemasan bermerek ada harga di sekitar 16.000 sampai dengan 18.000 per liter. Ya, memang lebih murah. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan minyak kita harganya 14.000 per liter. Kata pemerintah, 14.000 per liter ini akibat dari adanya subsidi dari pemerintah. Lantas dengan adanya minyak makan merah ini, apakah kemudian minyak kita akan diberhentikan subsidinya atau kemudian ditarik dari pasar? Kita juga perlu informasi nih. Kita perlu bertanya-tanya kepada pemerintah apa yang akan dilakukan kemudian dengan produk minyak kita. Karena kalau kita sebagai konsumen rasional, kalau dengan harga 15.000 per liter untuk minyak makan merah dan minyak kita di 14.000, tentu saja kita akan memilih 14.000 karena lebih murah apapun ceritanya. Nah, kalau misalnya ternyata 15.000 ini kemudian harganya nanti merupakan harga minyak goreng termurah, misalnya minyak kita tidak disubsidi lagi atau ditarik, nah itu mungkin orang-orang akan mengkonsumsi minyak makan merah. Tetapi ada tantangan lain. Apakah kemudian dengan warna yang merah, yang identik seperti agak mengerikan ya, gelap, mungkin seperti darah. Jadi merah seperti itu, kalau saya misalnya sebagai penjual atau pedagang gorengan lah misalnya. Ketika saya pakai minyak makan merah ini, apakah kemudian gorengan saya menjadi lebih gelap warnanya? Ini mempengaruhi
psikologi pembeli dan penjual juga. Apakah saya kemudian mau memakai minyak makan merah ini? Ini yang kemudian menjadi tugas dari pemerintah lagi. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat, baik terkait kandungannya, tetapi apakah ada perubahan? Harus dicontohkan, apakah ada perubahan ketika masyarakat menggunakan minyak makan merah ini? Minyak makan merah ketika menggoreng sesuatu, warnanya berubah jadi merah atau tidak. Nah, ini yang akan berpengaruh juga tentunya ya. Nah, jadi kalau kita bicara minyak makan merah ini, ketika kita membahas, ini bukan barang baru. Jadi kalau di Malaysia itu misalnya juga ada minyak makan merah, bahkan sudah diekspor ke Jepang, ke Cina, segala macam ya. Dan harganya juga lebih mahal. Apa kemudian kandungannya berbeda dengan minyak makan merah di Indonesia? Mungkin kandungannya sama, tetapi tingkatannya yang berbeda. Kalau misalnya di Malaysia, itu harganya sekitar 550.000 lebih per 3 kg. Nah, ini cukup berbeda. Kalau di kita per liternya saja hanya 15.000, klaimnya pemerintah seperti itu. Kalau saya mengira-ngira, kalau misalnya dengan perhitungan saya pribadi ya, dengan harga 15.000, berarti ongkos produksi dari minyak makan merah ini sekitar 12.000 sampai 12.500. Dengan kemudian margin dan biaya distribusi sekitar 20%, sehingga harganya 15.000 ketika sampai ke konsumen. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Saya pernah menulis di tahun 2022 terkait ongkos atau biaya produksi untuk 1 liter minyak goreng sawit. Waktu itu saya mengatakan bahwa kondisi harga minyak sawit di tengah kita minyak sawit yang berlimpah, harga saat ini tuh di waktu 2022 itu sangat mahal. Kenapa? Untuk memproduksi 1 liter minyak goreng sawit biasa itu, yang konvensional, itu hanya 10 ribuan per liter. Dengan kapasitas produksi dari pabrik minyak goreng itu hanya 400.000 ton. Itu 400.000 ton itu brandnya bisa dibilang itu nggak populer ya di masyarakat ya, nggak umum. Nah, bagaimana dengan kapasitas yang lebih besar, dengan brand-brand yang sudah kita kenal? Dia punya kapasitas minyak goreng jutaan ton. Akibatnya efisiensi. Skala ekonomi makin besar, cost yang ditimbulkan juga bisa ditekan. Bahkan mungkin biayanya bisa di bawah 10.000. Nah, ini berkaitan. Dengan biaya produksi sekitar 12.000 sampai 12.500 untuk minyak makan merah, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai ketika pabrik ini muncul, produk ini muncul yang berasal dari rakyat, petani sawit rakyat, kemudian perusahaan swasta juga ikut bisa bermain. Harus dibatasi. Kenapa? Karena saya yakin dalam proses pengenalan produk ini, memberikan edukasi, behavior, informasi ke masyarakat, sosialisasi, dalam rangka merubah behavior masyarakat tentunya, itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah. Karena ini programnya pemerintah, produk ini inisiasi dari pemerintah, dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dari PTPN, yang anaknya PTPN 3 kalau saya tidak salah. Nah, itu yang menjadi catatan. Pemerintah yang melakukan edukasi, mencoba memberikan pikiran yang positif dan merubah behavior masyarakat terkait penggunaan minyak makan merah ini, jangan sampai di ujung yang menerima manfaat terbesar adalah perusahaan swasta lagi. Akibatnya nanti barang harganya bisa diatur oleh mereka karena pemainnya hanya beberapa di situ. Mereka tinggal bikin pabrik yang sama, otomatis ongkos produksinya bisa lebih murah. Kenapa? Mereka sudah punya skala yang sangat besar. Jadi skala ekonominya besar, harga bisa makin ditekan. Ongkos produksi nanti murah, mereka boleh? Jangan. Jangan diperbolehkan, batasi. Hanya petani sawit rakyat yang mempunyai kapasitas lahan dengan jumlah tertentu dan kapasitas pabrik dengan jumlah tertentulah yang boleh memproduksi minyak makan merah. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, juga harus berperan di sini. Mengawasi hal ini. Jangan sampai tiba-tiba ada petani-petani sawit rakyat baru yang tanda kutip adalah sebenarnya orang dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi hanya pinjam nama aja, yang menjalankan tetap perusahaan besar. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Diawasi dengan benar. Ini yang harus diingatkan oleh pemerintah. Kami merasa harus mengingatkan, karena ini sangat penting. Jangan sampai kemudian pemerintah sudah bekerja keras, membuat satu produk, mengubah behavior masyarakat, sosialisasi, memberikan edukasi,
Tapi ketika produk ini diterima oleh masyarakat, pemain besar masuk. Jadi akan sia-sia usaha yang dilakukan dari minyak makan merah ini. Rencana pemerintah tidak hanya satu dari Pagar Merbau, tapi ada 2 wilayah lagi. Itu juga ada di Langkat dan di Pulau Raja. Ketiga-tiganya ini semua dioperasikan rencananya oleh koperasi dari petani sawit rakyat itu sendiri. Jadi nilai tambah dinikmati oleh petani itu sendiri. Kita sangat mendukung hal ini karena petani di sisi ini mendapatkan nilai lebih ya. Mereka menanam, mereka juga kemudian mendapatkan hasil tambahan dari pengolahan menjadi minyak makan merah. Tapi jangan lupa, pabrik minyak makan merah ini adalah pabrik yang mengolah CPO menjadi minyak makan merah. Jadi mereka tidak mengolah dari TBS yang tandan buah segar sawit itu, mengolah sendiri menjadi CPO, tidak. Jadi ada rekanan lagi, rekanannya siapa? Seingat saya rekanannya adalah PTPN di sana. PTPN yang mengolah tandan buah segar ini menjadi CPO. Kemudian CPO-nya baru dikirim ke pabrik minyak goreng merah ini atau minyak makan merah ini. Inilah yang kemudian diubah menjadi dalam proses minyak makan merah tentunya. Jadi ketika ini produksi dan kemudian keuntungan semakin besar, jadi yang saya harapkan adalah skala usaha dari minyak makan merah ini juga diperluas. Ketika awalnya itu rekanan dengan PTPN 2, PTPN 3, dan PTPN 4 untuk mengolahnya menjadi CPO, itu harus diolah sendiri kemudian. Diperbesar usahanya supaya apa? Makin efisien, cost-nya makin kecil. Jadi ketika ada situasi nanti harga dari minyak makan merah ini juga bisa diturunkan kembali. Untuk apa? Untuk menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat kemudian mudah memperoleh minyak makan dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang bagus pula tentunya. Jadi kita harapkan apa yang dilakukan pemerintah ini juga dikawal, dan KPPU saya rasa juga perlu memperhatikan ini. Dan pemerintah harus menetapkan segera regulasi pembatasan terhadap siapa-siapa yang boleh ikut serta dalam memproduksi minyak makan merah. Karena ini sangat penting. Jangan sampai kita juga punya pengalaman dulu. Untuk ternak ayam, petelur ayam. Dulu itu di zaman Orde Baru atau di zamannya Pak Harto, itu hanya boleh dilakukan oleh rakyat. Tapi sekarang, itu dilakukan perusahaan besar. Hasilnya apa? Petani-petani rakyat habis. Jangan sampai kejadian-kejadian buruk seperti itu terulang kembali. Kita mau masyarakat kita sejahtera. Yang katanya trickle down effect, kemudian menetes ke bawah, menetes ke rakyat, agaknya itu tidak terlihat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.